Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Handayani dengan NIM N1D1 19105. Di sini saya akan memaparkan skripsi tentang analisis semiotika terhadap rubrik iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial, memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Sedangkan semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Berkenaan dengan studi semiotik, pada dasarnya, pusat perhatian pendekatan semiotik adalah pada tanda yang menjadi konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain dan bisa memaknai suatu teks dalam objek tertentu. Hal ini juga dapat dilihat dari media massa yang menjadi salah satu tanda untuk membentuk persepsi manusia agar lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada. Media analisis semiotika meliputi bahasa dan elemen-elemen yang berhubungan dengan konteks kebahasaan. Sebagai instrumen bahasa, memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang mampu menyampaikan maksud dan tujuan sehingga informasi dan pesan yang disampaikan kepada orang lain tersampaikan dan dipahami dengan baik. Proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol-simbol yang ditandai sebagai penyalur pikiran, informasi, keyakinan, dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah penelitian, yakni bagaimanakah makna semiotika yang terdapat dalam iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis makna semiotik yang terdapat dalam iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan jenis-jenis iklan dalam media koran dan dijadikan sebagai referensi tambahan khususnya dalam bidang semiotika. Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi untuk mempelajari bagaimana mengidentifikasi jenis tanda dan menganalisis makna yang terkandung dalam iklan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dalam menemukan ide-ide baru dalam melakukan penelitian. Definisi operasional. Definisi operasional dari teman peneliti ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, semiotika merupakan ilmu tentang tanda yang di dalamnya membahas ikon, indeks, dan simbol. Dua, koran Kendari Pos merupakan salah satu media cetak yang berada di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, rubrik iklan rumah makan dalam harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019 dijadikan bahan penelitian. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tinjauan pustaka. Penelitian mengenai rubrik iklan dalam harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019 dengan menggunakan teori semiotika sejauh ini belum ditemukan. Namun, penelitian yang menggunakan sudut pandang dan teori yang berbeda yang berkaitan dengan harian Kendari Pos sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang semiotika terhadap iklan adalah Trigusti Puspita 2009 dalam skripsi yang menggunakan kajian semiotika dengan judul Analisis Semiotika Rubrik Fashion Style Majalah Kawanku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika Roland Barthes. Penelitian melakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori semiotika. Hasil analisis yang dapat dinotasi, konotasikan, dan mitos pada sebuah foto fashion style dalam majalah Kawanku. Selanjutnya, landasan teori. Semiotik sebagai ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Dengan demikian, semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Umberto Eco menyebut tanda tersebut sebagai kebohongan.
Gottdiener 1995, dalam Listiorini 1999, dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan tanda itu sendiri. Selanjutnya, teori semiotik Charles Sanders Peirce. Dalam kajian semiotik, terdapat beberapa teori yang bisa peneliti gunakan. Namun, teori dari Peirce menjadi grand teori dalam semiotik. Gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi, struktural, dan semua sistem penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali semua komponen dalam struktur tunggal. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya. Tanda pada dasarnya akan mengisyaratkan suatu makna yang dapat dipahami oleh manusia yang menggunakannya. Bagaimana manusia mengasosiasikan objek atau ide dengan tanda. Hal ini selaras dengan pendapat Charles Sanders Peirce dalam Sobur 2003 halaman 15 bahwa semiotika sebagai relationship of meaning on object and meaning, suatu hubungan di antara anda, objek dan makna. Semiotika pemasaran. Laura N. Oswald adalah seorang antropolog lulusan New York University yang pertama kali menemukan dan memperkenalkan teori marketing semiotik atau semiotika pemasaran. Dalam teorinya, Oswald berusaha menjelaskan penerapan semiotika, ilmu yang mempelajari tentang tanda dan proses bekerjanya tanda tersebut dalam pemasaran yang terkait dengan strategi, merek atau brand dan konsumen. Dalam beberapa buku yang menjelaskan hubungan marketing dan semiotik, banyak yang fokus terhadap penjelasan makna pembuatan iklan. Iklan dianggap merupakan mekanisme yang digunakan pemasar untuk menyampaikan makna atau persepsi dari konsumen terhadap suatu merek. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai acuan dalam mengerjakan penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus tepat demi terarahnya sebuah penelitian sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data-data yang ditemukan kemudian dibaca dan dianalisis strukturnya. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis data yang tepat pada iklan rumah makan dalam harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian lapangan, di mana penelitian turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dari beberapa narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang mengandung data primer merupakan iklan rumah makan dalam harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019 yang diteliti. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau telah yang dilakukan oleh dipindai dengan orang lain yang terdapat dalam berbagai pustaka seperti jurnal, skripsi, hasil seminar, bahasa dalam hal ini yang berkaitan dengan analisis semiotika. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan proses pengamatan dan pencatatan. Informasi-informasi penting berupa kata dan kalimat dicatat dalam sebuah buku sebagai alat bantu. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian dalam iklan serta diklasifikasikan dalam skema segi tiga triadik yang meliputi ikon, indeks, dan simbol. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data yang bukan berupa angka-angka tapi berupa penjelasan deskriptif. Data yang akan diperoleh selanjutnya digolongkan ke dalam informasi-informasi yang dibahas. Hasil analisis berupa deskripsi kemudian ditafsirkan secara kualitatif. Data yang sudah dicatat tersebut kemudian ditafsirkan dan dideskripsikan. Hal ini dilakukan karena tidak semua data bersifat eksplisit. Jika menemukan data yang bersifat implisit, maka yang lebih dahulu dilakukan adalah penafsiran untuk mendapatkan informasi atau data yang toleran. Data yang sudah ditafsirkan kemudian dideskripsikan untuk menemukan kajian yang dimaksud. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil penelitian.
Makna semiotik yang terdapat dalam iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019. Iklan merupakan salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, iklan tidak hanya ditampilkan dalam media cetak, tapi ada dalam media elektron, bahkan media online. Meskipun kemajuan teknologi sangat pesat, tidak sedikit masyarakat hingga saat ini yang masih membaca media cetak koran. Beberapa iklan yang dianalisis merupakan iklan rumah makan yang menyediakan jenis makanan lokal maupun luar negeri. Selain menyajikan jenis makanan yang berbeda, rumah makan yang dianalisis juga menyediakan tempat dan suasana yang berbeda. Berikut penjelasan representase iklan rumah makan New Union. Judul, harga spesial dan ekonomis. Analisis diawali dari bagian pertama yaitu judul, karena judul merupakan gambaran awal mengenai produk yang ditawarkan dalam sebuah iklan. Sebagian awal yang terlebih dahulu dibaca, pemilik rumah makan membuat judul dalam iklan ini semenarik mungkin, mulai dari tampilan maupun dari pilihan kata yang digunakan untuk menarik para konsumen. Judul dalam iklan ditulis dengan huruf kapital dan ukuran font besar menjadi salah satu daya tarik agar judul bisa terbaca dengan jelas. Nama usaha pada bagian iklan yang kedua yaitu nama usaha. Sesuai dengan nama usaha dalam iklan rumah makan New Union dan arti kata tersebut dapat disimpulkan bahwa perpaduan antara makanan Indonesia food dan Chinese food. Hal tersebut dapat dilihat dari kata union dengan melihat iklan pada Kendari Pos yang ditawarkan perusahaan rumah makan New Union. Dapat diketahui bahwa rumah makan yang dibangun dalam usaha ini mempunyai ciri khas menunjukkan karakteristik Indonesia food dan Chinese food. Teks yang terdapat dalam iklan rumah makan New Union memuat beberapa informasi penting mengenai produk yang diiklankan. Terdapat 3 teks dalam iklan yang meliputi keterangan dan harga produk, rumah makan New Union, alamat, dan penawaran. Teks-teks yang terdapat dalam iklan ini mengacu pada gambar yang terdapat dalam iklan untuk memperkenalkan produk, beberapa menu makanan, harga makanan, gambar makanan, fasilitas, dan pelayanan rumah makan New Union. Slogan iklan rumah makan New Union terdapat di bawah judul. Slogan rumah makan tertulis makanan dikerjakan oleh chef profesional. Slogan sengaja dicantumkan dalam iklan untuk mengundang para calon konsumen agar datang mengunjungi rumah makan New Union. Slogan ditulis dengan cetak font standar dan berwarna kuning. Warna kuning ini terlihat kontras dengan latar yang berwarna hijau sehingga teks dapat terbaca dengan jelas. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang penutup. Kesimpulan dari beberapa iklan yang telah dibahas seperti yang terdapat pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan mengenai masalah-masalah sesuai dengan apa yang dirumuskan pada rumusan masalah. Dari beberapa iklan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa iklan mempunyai bagian yang lengkap dan sesuai. Bagian dari iklan terdiri dari judul, nama usaha, teks, dan simbol. Saran yang pertama, penelitian yang berjudul Analisis Semiotika dalam rubrik iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai dengan 2019 ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari semiotik. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengkaji lebih lanjut tentang semiotik dalam iklan yang lain. Yang ketiga, penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan penelitian iklan di bidang kuliner yang ada di daerah Kota Kendari dengan mengambil rumah makan yang masih banyak untuk dikaji semiotiknya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.